Selamat datang di Gelora News, berita sepekan Partai Gelora Indonesia bersama saya Bilkis Mutia. Berita pertama, Partai Gelembang Rakyat Indonesia mendorong kewenangan yang dimiliki Dewan Perwakilan Daerah karena sudah dipilih rakyat secara langsung, bukan simbolik. Hal ini untuk menyempurnakan kedudukan sistem bikameral dalam ketatanegaraan kita yang terdiri dari joint session antara DPR dan DPD yang memiliki kewenangan serta kesetaraan hak yang sama di parlemen. Hal itu disampaikan Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia pada agenda rutin Gelora Talks Rabu 26 Januari 2022 yang lalu. Gelora Talks edisi ke-31 yang bertajuk tema penguatan lembaga DPD RI itu juga turut dihadiri oleh Profesor Aziumardi Azra, Akademi Senior Indonesia, Sultan Bahtiar Najamuddin, Wakil Ketua DPD RI, Hurriyah, Akademisi Ilmu Politik Universitas Indonesia, dan dipandu oleh Ahmad Nur Hidayat, Ketua Kebijakan Publik DPN Partai Gelora Indonesia. Itu kenapa kok dengan ada penyalahan atau penyimpangan, penyelewengan yang agak masif ini, ya terutama di DPR itu kok pada diam? Nah itu yang saya sering sebut sebagai ketimpangan sistem. Partai politik misalnya tiba-tiba mengangkangi anggota DPR. Karena bikameralismenya tidak ada, akhirnya DPD memang tidak menjadi kamar penyeimbang. Makanya saya ingin menyarankan juga kepada Bang Sultan, memang ada kelemahan saya lihat di DPD, yaitu tradisi intelektualnya itu kurang diperkuat, fungsi-fungsi intelektualnya kurang diperkuat, ya. Dan karenanya mungkin Pak Sultan perlu mengimbangi kepemimpinan Pak Lanyala, ya. Mungkin harus muncul sebagai anak muda yang memperkuat tradisi intelektual dari DPD. Jadi narasi kebangsaan kita itu dan penguatan daerah itu harus ada juru bicaranya gitu. Dan saya setuju Pak Sultan harus menjadi juru bicara yang bisa mengkomunikasikan ini kepada publik. Dan memang DPR itu harus diinterupsi. Karena salah satu fungsi dan tujuan bikameralisme adalah second check itu. Second check itu tidak saja formil, tapi second check itu juga bisa melalui ruang publik. Sekarang ketika partai politik terlalu kuat mengontrol DPR, itu nggak ada yang kawal tuh. Harusnya itu DPD semprint itu partai politik. Kalian terlalu political party heavy itu di lembaga perwakilan, nggak boleh begitu. Wakil rakyat nggak boleh dikangkangi seperti perkakasnya partai politik. Nah, itu harusnya tugas DPD gitu. Harus keras menyuarakan itu. Berita selanjutnya, Partai Gelora Indonesia Sulawesi Selatan menyelenggarakan pelatihan dan konsolidasi bidang perempuan pada Sabtu 22 Januari lalu di kantor Gelora Sulawesi Selatan, Makassar. Kegiatan ini dihadiri Ketua Bidang Perempuan DPN, Ratih Sanggarwati, dan puluhan fungsionaris bidang perempuan se-Sulawesi Selatan. Dalam arahannya, Ratih Sanggarwati menjelaskan bahwa agenda konsolidasi yang mengusut rangkaian training home industry ini merupakan bagian dari upaya Partai Gelora untuk membuat rumah tangga lebih bisa survive di tengah krisis. Dengan harapan, skill yang dipaparkan bisa menjadi modal bagi pengurus daerah seperti memproduksi sabun ramah lingkungan. Berita berikutnya, pada tanggal 22 hingga 23 Januari 2022, Partai Gelora Indonesia Kota Bekasi mengadakan rapat koordinasi daerah 1 di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Hal itu disampaikan oleh Arianto Hendrata selaku Ketua DPD Kota Bekasi terkait Rakorda pertama Partai Gelora Kota Bekasi yang juga dihadiri oleh Ketua DPW Partai Gelora Jawa Barat Haris Suliana. Dalam kesempatan itu, terlahir 5 agenda strategis partai, diantaranya adalah lolos verifikasi faktual KPUD Kota Bekasi, pemenuhan struktur hingga koordinator tingkat RW, menambah jumlah rekrutmen kader menjadi 10.000 kader, meraih 14 kursi DPRD Kota Bekasi, 3 kursi DPRD Provinsi Jawa Barat, dan 2 kursi DPR RI. Berita terakhir, dengan mengusung tema Pipi Gelora Bone Merona ke Kecamatan, Bidang Perempuan Partai Gelora Sulawesi Selatan menggelar serangkaian edukasi untuk perempuan di Kecamatan Salomeko pada Minggu 30 Januari lalu. Acara tersebut dibagi menjadi 2 sesi, yakni edukasi sehat tentang ikan kaya manfaat dan pelatihan penyajian bandeng tanpa berduri.
Sekian Geloranus pekan ini, saya Bilkis Mutiah pamit undur diri. Saksikan Geloranus setiap Sabtu pukul 7 pagi hanya di Gelora TV. Selamat berakhir pekan.